Salam Sekapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran perbaikan panel bodi di kelas 11 semester 4, hari ini kita akan membahas tentang perbaikan panel bodi menggunakan palu atau bisa on off dolly ya. Baiklah pelajar Sekapsa, untuk itu mari kita simak pembahasan atau materi berikut ini. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan ya, di perbaikan ringan panel dengan on off dolly. Untuk tujuan kita mempelajari ini di perguruan atau di SMK ataupun dari pelajar ataupun orang-orang yang butuh pembahasan ya, memahami fungsi palu on off dolly. Nah, ini yang kedua, memahami bentuk-bentuk palu on off dolly dan penggunaannya. Yang ketiga, memahami teknik pemukulan palu dengan metode on dolly. Ada juga yang menggunakan metode off dolly ya. Bisa kita melaksanakan teknik pemukulan palu dengan on dolly. Ini untuk tujuannya seperti itu. Jadi kita itu mempelajari biar kita tahu ya, menambah wawasan bagaimana caranya kita merepair bodi dengan menggunakan palu dan on off dolly-nya. Untuk fungsi palu on off dolly ya, ini ya. Dolly adalah pasangan dari palu sebagai alas atau landasan saat memukul atau membentuk benda kerja pada pekerjaan body repair, atau kita waktu membentuk memperbaiki body repair pasti kesulitan kalau kita tidak ada tumpuan. Nah, di sini diberikan on off dolly itu untuk tumpuan pada perbaikan body repair. Bentuk dan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan. Ini ya. Bentuk permukaan, ada bentuk permukaan rata, menyiku, melengkung, bulat ataupun kerucut dan sebagainya. Banyak sekali ya bentuk-bentuk di on off dolly atau di perbaikan body repair. Ini ada beberapa jenis untuk dolly ya. Ada jenis dolly duduk yang serbaguna, berukuran besar dan berat untuk membentuk plat lebih tebal ya. Ada lagi dolly yang kecil ya, ada yang kecil itu untuk plat-plat yang tipis ya, menekuk ya, besi pejal ya, bahkan bisa untuk menempa dan kerja bangku lainnya ya, ini ya. Di sini ada dolly anvil ya, bentuknya semacam itu. Ada dolly utility, dolly dome ya, ada dolly hell, dolly curve, ada yang lagi dolly tin teo ya. Palu ya adalah alat bantu untuk memukul ya. Ini tadi dolly, sekarang kita bahas palu ya. Palu ini fungsinya untuk memukul ya, untuk membentuk ya. Kalau dolly tadi untuk alasnya, jadi untuk tumpuan atau bisa dikatakan alas, istilah landasannya ya, ini untuk palu, untuk alat bantu untuk memukul benda kerja yang aman. Konstruksinya terdiri dari kepala palu yang keras terbuat dari baja karbon ya. Kepala palu terdiri dari dua permukaan yang bisa dipergunakan untuk memukul ya.
ada yang 2 permukaan, ada yang kadangkala ada yang 1 permukaan. Ini ya. Bentuk, model, dan ukuran berat palu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Model dan ukuran palu dibedakan menjadi beberapa kelompok untuk metode umum dan metode khusus. Ya. Metode umum dipakai adalah untuk palu model ujung bulat, atau bisa dikatakan ball peen, atau bisa dikatakan kalau orang-orang ngomong itu palu kondi. Ya. Ada lagi untuk menyilang ya, untuk model ujung menyilang atau cross peen itu palu ujung lurus. Ada lagi yang palu ujung lurus straight peen. Di sini ada palu kepala ball peen, itu biasanya di luar sana kebanyakan dipakai atau dikatakan palu kondi. Ada yang palu kepala cross peen, ada yang palu cakar. Ini banyak sekali. Untuk palu cakar ini kita temukan di pasar-pasar ataupun biasanya dipakai sama tukang bangunan. Ada lagi palu martil. Nah, kita kalau lihat palu martil ini pasti kita juga tahu ya, atau pernah melihat di tukang bangunan yang memecah batu itu terlalu besar. Yang ini yang kecil karena kita pergunakan untuk hanya bodi mobil, bukan untuk batu yang besar ya. Ini ya. Palu khusus lainnya yaitu kepala palu yang lunak. Ini ya. Di sini palu lunak ini digunakan ya, untuk memukul benda-benda yang permukaannya halus sehingga tidak merusak saat pengerjaan. Ada palu kepala karet, ada palu ujungnya plastik, ya, ada palu yang menggunakan bahan kayu karena untuk memukul benda kerja yang tidak terlalu parah kerusakannya. Di sini ada palu khusus pengerjaan bodi, mempunyai bentuk dan ukuran yang beragam. Biasanya palu bentuk tertentu digunakan bersama dengan palu ndoli untuk membentuk bodi, ya, bodinya cekung atau cembung ataupun melipit, ya, ada pelipitan. Itu ada palu shrinking hammer, ada palu pick hammer, ada standar bumping hammer. Itu berbeda-beda bentuknya, berbeda pula penggunaannya. Teknik on dolly hammering, palu dan dolly ya, merupakan peralatan yang paling sering digunakan untuk berbagai perbaikan di bodi. Ini peralatan ini bisa dikatakan sebagai peralatan standar perbaikan bodi kendaraan. Ini ya. Untuk permukaan ini, perbaikan untuk permukaan dengan kerusakan yang melebar, maka menggunakan doli yang hampir rata. Sedangkan untuk kerusakan pada lengkungan bodi yang tajam menggunakan doli yang semakin cekung. Ini ada gambar, ada permukaan yang cekungannya banyak, ya, ada permukaan yang cekungannya sedikit, ya. Teknik palu on dolly dilakukan dengan cara memukulkan palu pada bagian plat yang terjadi kerusakan, ya. Sedangkan pada bagian bawahnya dilandasi dengan dolly, karena dolly ini digunakan untuk landasan, ya. Untuk palunya itu bermacam-macam. Bisa kita menggunakan palu-palu yang ujungnya runcing, ya. Ada yang bisa menggunakan palu konde, ya. Ada yang bisa menggunakan palu martil, tapi kita harus tahu dulu penggunaannya ataupun fungsinya untuk seperti apa, gitu ya. Langkah-langkah perbaikan
plat body dengan teknik palu on dolly. Yang pertama, peganglah bagian belakang dari dolly yang akan digunakan dengan menggunakan tangan kiri. Sedangkan palu dipegang dengan tangan kanan. Ini. Cobalah melatih pukulan langsung permukaan dolly dengan pelan-pelan sehingga Anda atau kalian akan merasakan nyaman memegang dolly dan palunya. Nih, letakkan dolly pada bagian plat yang rusak ya. Bila tidak terlipat maka Anda harus merasa yakin dolly telah tepat. Nah, ini posisinya harus pas ya. Di gambar ini posisinya harus pas sesuai dengan lekukan ya. Terus ayunkan palu ke plat yang rusak dengan pelan-pelan, jangan terlalu kencang karena kalau terlalu kencang bisa merusak pada bagian bodi kendaraan ataupun bodi repairnya. Setelah merasa tepat, maka proses memalut dapat dilakukan berulang-ulang ya, dengan tenaga secukupnya, jadi tidak terlalu kencang. Nanti sampai merata, hasilnya sampai minimal baik gitu ya. Teknik off dolly hammering ya. Pada teknik palu off dolly yang dipalu adalah bagian antara ya, atau di sekeliling dari dolly yang ditempatkan pada pusatnya. Ini di gambar ini ada dolly ya. Itu yang dibungkul antaranya. Jadi untuk mengembalikan ke posisi awal dengan pelan-pelan. Gerakan tangan kiri yang memegang dolly akan mendorong plat yang mempenyok ya ke atas ketika palu ditarik ya. Palunya ditarik. Itu pelan-pelan ya. Kalau pada teknik palu on dolly yang dipalu adalah bagian yang dapat dollynya, maka pada teknik palu off dolly yang dipalu adalah bagian antara atau sekeliling dari dolly yang tepat pada pusat ya. Gerakan tangan kiri yang memegang dolly akan mendorong plat yang penyok ke atas ketika palu ditarik. Teknik ini dipergunakan pada bagian yang mengalami kerusakan atau penyok yang luas. Setelah bagian yang penyok sedikit dapat menggunakan teknik palu on dolly atau hot shrinking ya. Terima kasih untuk ulasan hari ini. Untuk soal bisa kalian lihat di Google Classroom ataupun bisa kalian lihat di YouTube ini. Ada beberapa soal, ada 5 soal, silahkan dikerjakan dan nanti diupload di Google Classroom. Terima kasih. Baiklah, pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai palu dan on off dolly pada pengerjaan body repair. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola Kediri Raya.